Oke, maaf sekali pembahasan sebelumnya sempat terpotong karena kendala memori. Lanjutkan jadi yang nomor 7 tadi. Jawaban akhirnya adalah 75. Oke, nomor 8. Jumlah n suku pertama dari aritmatika tersebut adalah sebagai berikut. Jika Sn-nya adalah 330, maka Sn plus 2 dikurangi Sn sama dengan, nah, di sini kita masukkan aja ke rumus suku Sn-nya, dimana suku Sn itu kan, kalau kita ambil rumusnya adalah n dikalikan A, 2A, ditambah n-1 kalikan B per 2. Di sini A-nya adalah, suku pertamanya adalah 1, dan B-nya di sini adalah 3. 4 kurangi 1 kan 3. Jadinya kita dapatkan nilainya, kalau Sn plus 2 itu nanti adalah n plus 2 dikalikan dengan sama kayak yang di dalam ini, 2A, 2 kali 1, 2 ditambah n-1, karena di sini n-nya adalah n plus 2, jadi kita ganti n plus 1, atau n plus 2 dikurangi 1 ya, jadinya n plus 1. B-nya adalah 3 per 2. Yang Sn-nya rumusnya sama kayak yang di atas, kita tinggal ganti aja jadi n dikalikan 2 kali 1 2 ditambah n-1 kalikan 3 per 2. Ini kalau kita jabarkan bentuknya, di sini kan jadi 5 plus 3n. Jadi 3n kuadrat plus 3n kali 2 6, 6n, dan n dikalikan 5 adalah 5n, berarti 11n. 5 dikalikan 2 adalah 10. Dikurangi yang ini kita jabarkan jadi 3n-1, jadinya kalau kita kalikan jadi 3n kuadrat min n per 2. Langsung kita kurangin aja, kan kalau pecahan penyebutnya sama bisa langsung kita kurangin. Berarti nanti 3n kuadrat plus 11n plus 10 min 3n kuadrat, min dan min jadi plus n per 2. Kalau dihitung nanti hasilnya 12 n plus 10. 12n plus 10 adalah per 2. Ini berarti nanti nilainya adalah 6n plus 5. Nah, sorry saya lupa bilang, jadi kalau ini kita tahu nilai ini tadi kan berapa, kita langsung cari dulu dari sini. 3n kuadrat min n per 2 itu kan 330. Kita langsung kali 660, dipindah lagi jadi 3n kuadrat min n min 660 sama dengan 0. Di sini nanti kita dapat hasil akhirnya, nilai dari n-nya itu menggunakan rumus ABC ya, kita dapatkan nanti 1, nggak kelihatan ya di sini, sorry. Ya, itu kan n menggunakan rumus ABC, kita dapat min 1 berarti 1 plus minus akar B kuadrat adalah 1 dikurangin 4 kali 660 kali 3, sebentar, berapa itu, 4, 660 dan 3, 12 kali 6 6, 12 kali 6 72, 10 kalikan 11 72,
adalah 7, 9, 20. Oke, akar dari 1 tambah 7, 9, 20, 7, 9, 21 per 2 kali itu berarti 6. Dimana nanti nilai murni untuk N adalah, dimana nanti hasilnya adalah yang ini kan 89 plus 1 per 6. Kenapa kita nggak pakai yang min? Karena ini nilainya plus semua, jadi nggak mungkin min kan. Nah ini kalau kita nanti 90 per 6, berarti nilai N-nya nanti kita dapat 15. Oke, kita masukin di sini tadi 6N, 6 kali 15 berarti 90 lagi, ditambah 5 berarti 95. Jawabannya adalah opsi B. Oke, selanjutnya untuk nomor 9. Ketahui barisan aritmatika bedanya memiliki tengah 17 dan N-nya suku pertamanya adalah 21. Banyaknya suku deret tersebut adalah banyak sukunya. Kita udah tahu suku tengah dan beda barisan. Oke, jadi suku tengah itu sendiri, U tengah itu kan rumusnya suku pertama ditambah suku terakhir per 2. Nah, rumus penjumlahan itu juga bisa kita dapatkan dari N dikalikan suku pertama ditambah suku terakhir per 2. Dimana kalau kita kelompokkan sendiri yang ini, berarti ini kita dapatkan rumus penjumlahan itu adalah N dikalikan UT atau suku tengahnya itu sendiri. Berarti nanti nilai SN-nya ini kan tadi 221 itu sama dengan 221 itu sama dengan N kalikan UT-nya adalah 17. Berarti ini banyak N-nya, banyak sukunya adalah 221 per 17, yaitu 13 nilai C. Oke, kita lanjutkan. Oke, mungkin sebelumnya saya harus mempercepat pembahasan agar tidak terlalu lama. Jadi di soal nomor 10 jika rasionya ini garis geometri tak terhingga dan jumlahnya seperti ini. Ditentukan batas dari S itu sendiri. Jadi kan syarat dari deret geometri tak hingga itu kan nanti kan nilai R-nya, bukan R yang di sini ya, R rasionya itu harus diantara min 1 dan 1. Kalau kita masukkan di sini kan kita dapat suku pertama ini adalah 1 dan R-nya di sini adalah 1/4 plus R. Kalau kita langsung masukkan ke rumusnya, di mana deret tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 plus R. Di sini rumusnya 1 min R, sorry. Di sini rumusnya A-nya adalah 1 per 1 min 1 per 4 plus R. Pindahin aja. Langsung ini kita jadiin 1 per 4 plus R min 1, yaitu 3 plus R per 4 plus R. Ini kalau kita pindah ke atas jadinya 4 plus R per 3 plus R. Atau 1 plus 3 plus R. Nah, ini sendiri tadi R-nya karena batasnya ini, kita langsung masukkan batasnya jadinya min 1 lebih besar dari 1/4 plus R lebih besar dari 1. Kalau kita kalikan semua, kita pindah ke atas jadinya min 4 min R kurang dari
4 plus R kurang dari 4 plus R. Ini 1. Kok 4 plus R? Sorry. 1. Kita kurangkan semua dengan R-nya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Maaf tadi saya ternyata salah tangkap ya. Ini kita nggak masukinnya ke sini, tapi kita langsung masukin ke sini karena batas bawah R-nya itu adalah min 1 dan batas atasnya 1. Soal kita masukin min 1 di sini berarti antara 1 per 3 min 1, yaitu 1/2. Dan yang batas kedua adalah 1 per 3 plus 1, yaitu 1/4. Nah, berarti batas nilai S-nya sendiri itu adalah 1/4 dan 1/2. Kenapa kebalik tandanya? Ya kan karena kalau di pecahan itu kalau semakin besar bawahnya ya penyebut kalau nggak salah. Penyebutnya itu berarti semakin kecil pecahannya. Jadi tandanya kebalik. Lanjut nomor 11. Dikira deret geometri tak hingga mempunyai suku pertama 28. Jumlah tak hingganya 81. Jumlah suku bernomor ganjil. Oke. Jadi rumus suku deret geometri tak hingga tadi adalah AA per 1 min R. Kalau di sini kita tahu A-nya adalah 27 dan deret tak hingganya adalah 81, kita tuliskan sama dengan 27 per 1 min R. Kita pindah ruas langsung 81 min 81 R sama dengan 27. Kita kurangkan min 81 R sama dengan min 54. Dan R-nya adalah 2/3 kalau kita bagi langsung. Di sini rumus yang khusus ganjil itu adalah karena kalau suku ganjil itu kan dia misal dari U1, U2, U3, dia kan langsung lompat ke U3. Di sini kalau ini rumusnya AR, di sini AR kuadrat. Jadi R-nya itu adalah R kuadrat, bukan R biasa. Jadi rumusnya tetap suku pertama adalah A dan 1 min R-nya R kuadrat. Langsung kita masukkan 27 per 1 min 2/3 kuadrat. Atau nanti 27 2/3 kuadrat kan 4/9, berarti 5/9. Kalau kita kali nanti 243/5 hasilnya adalah 48/3/5. Oke, lanjut di nomor 12. Jumlah penduduk suatu kota adalah di 2009 2 juta. Setiap 3 tahun, banyak penduduk kota mengalami pertumbuhan sebanyak 5%. Perkirakan jumlah pada tahun 2017. Oke, di sini 2009 dia benar 2 juta. 3 tahun kemudian 2009, 2008, 2010, 2011, 2012, 2011 sih ya. Karena 2009-nya kan sini dihitung. Terus nanti 2014 dan 2017. Kenapa ini bedanya cuma 2? Oke, jadi gini. Jangan lupa kalau 3 tahun itu 2009-nya itu juga dihitung. 2009, 2010 dan 2011. Di sini dihitung 3 tahun. Oke, skip. Nggak seberapa perlu sih sebenarnya pembahasan ini. Dia naik sebanyak 5%. 5% kalau mengalami kenaikan, berarti kita bisa tuliskan dia mengalami dari suku pertamanya itu sebanyak 105%. Atau 105/100 dari suku pertamanya. Di sini hasilnya 1,05. Harusnya karena dia naik 3 kali, berarti 2 juta menggunakan deret geometri ini ya, dikalikan 1,05 pangkat
3. Tapi di sini di jawabannya ini tidak tertera pangkat 3. Jadi harusnya ada kesalahan pada soal ini, entah pada soalnya ataupun pada jawabannya. Lanjut aja ke nomor 13, jangan terlalu dipusingin. Sorry. Jika titik A adalah segini, terletak pada sin koordinat kartesius dengan nilainya adalah segitu, maka sin theta adalah di sini kita gambarkan dulu ya. Di titik min 5,12, x-nya adalah min 5, berarti di sini. Dan y-nya adalah 12, berarti di sekitar sini. Kalau kita tarik garis, berarti ini tingginya dia adalah 12. Dan lebarnya dia adalah 5. Kita bisa pakai Pitagoras ya. Ingat, triple Pitagoras 5, 12, dan 13. Berarti panjang ininya adalah 13. Kita mau nyari sin. Karena dia letaknya adalah x-nya negatif dan y-nya positif, berarti dia di kuadran 2. Ingat, di kuadran 2, nilai sin itu positif. Sin dan kosek ya. Yang lainnya bernilai negatif. Karena sinnya positif, berarti kita langsung tulis aja sin adalah depan per miring. Depannya adalah 12 dan miringnya adalah 13. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 14. Gambar dapat diperoleh sebagai berikut. Tentukan pernyataan benar atau salah. Oke. Di sini kita pakai, kita ketahui sudutnya kan 60 derajat. Kita pakai pakai sin 60 derajat. Mungkin bisa dilihat ya, tabel itunya perlu diingat. Nilai sebenarnya perlu diingat dari tabel sin cos tan itu cuman nilai sin, cos, dan tan dari 0 sampai 90 derajat. Karena nanti nilai cotangan, kosek, dan kosekan nilai sek itu menyesuaikan sama yang lainnya. Cotangan menyesuaikan oleh tan, kosek menyesuaikan sin, dan sekan menyesuaikan cos. Nilai sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah akar 3 per 2. Nilai sin 60 derajat. Oh ya benar. Akar 3 per 2. Jadi kalau yang ini panjangnya adalah 4 akar 3, berarti yang ini adalah akar 3-nya diilangin, kita ganti dengan kali 2, berarti 8. Atau gini ya kalau nulisnya, nanti 4 akar 3 dikalikan 2 per akar 3. Ini sebenarnya bukan pakai sin sih, dibalik ya, jadi kosekan. Langsung coret jadi 8. Ini berarti panjang x-nya adalah 8. Pernyataan pertama benar. Dan A-nya adalah 30 derajat. Coba kita analisis dulu. Karena di sini panjangnya 8 dan kita pakai tan 60, kita bisa dapat panjang di sini adalah 4. Berarti ini sama dengan, berarti ini 8, berarti ini 12. Kalau kita analisis, dia ini kan sudutnya 30 derajat. Ini kita ketahui 4 akar 3 dan ini 12. Kalau dianalisis itu nilai dari tan 30 derajat ternyata 1 per akar 3 atau akar 3 sepertiga akar 3. Dan kalau kita cocokkan 4 akar 3 per 12, coret jadi 1 dan 3, ternyata sesuai. Berarti pernyataan ini benar.
Lanjut ke identitas sin konstan. Di sini, ini ada suatu identitas yang berbunyi bahwa sin kuadrat dari suatu sudut alfa ditambah cos kuadrat dari satu sudut alfa, itu hasilnya adalah 1. Ini tidak peduli berapa nilai alfanya. Jadi di sini kan ada sin 30 dan cos 30. Dipasangkan aja, berarti nanti sin 30 tambah cos 30. Sin kuadrat 30 tambah cos kuadrat 30 hasilnya adalah 1. Ini hasilnya 1. Nanti sin 45 dan cos 45 hasilnya 1. Dan sin 60 tambah cos 60 hasilnya 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Mudah ya? Nah, ini identitasnya perlu diingat. Sin A kuadrat tambah cos A kuadrat sama dengan 1. Lanjut. Tan X sin 90 min X per cos X tan 90 plus X. Oke. Sebenarnya perlu diingat, sifat dari kuadran itu kalau kita menggunakan 90 atau 360 kok 360 atau 270 derajat, sifatnya akan berubah. Jadi kalau dari sin dia akan jadi cos. Dari tan dia akan jadi cotan dan seterusnya. Ini bisa berubah menjadi cos X. Nah, kan udah enak, kita tinggal coret aja. Nah, yang tannya gimana? Tan 90 derajat plus bisa berubah jadi cotangan X. Tapi perlu diingat bahwa 90 derajat plus X ini kan berarti dia ada di kuadran 2. Dimana di kuadran 2 itu nilai tan dan cotannya itu negatif. Jadi ini hasilnya adalah min cotan X. Kalau kita coret, kita masih dapat 1 per min 1 atau sama dengan 1. Atau min 1, sorry. Nomor 17. Nilai dari berikut ini adalah tulis dalam angka. Oke, sin 300 derajat. Kita bisa ubah menggunakan sudut 360. Sin 300 derajat itu bisa kita ubah jadi 360 min 60 ya. Jadi sin 60 derajat. Karena sifatnya